Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ainurani dengan NPM 21862060443. Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPA di SD. Dosen pengampu Bapak Rohmani, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur bunga dan fungsinya. Struktur bunga dan fungsinya terdiri dari 9. Yang pertama ada mahkota, lalu ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, ada tangkai bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada bakal biji, dan ada dasar bunga. Fungsi struktur bunga yang pertama ada mahkota. Mahkota berfungsi bagian ini adalah membantu penyerbukan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Tugas lainnya melindungi alat reproduksi bunga, putik, dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Yang kedua ada kepala putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina, oleh karenanya bagian ini mengandung sel-sel telur untuk berproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang ketiga ada tangkai putik. Tangkai putik adalah saluran penghubung antara kepala putik dan ovarium. Fungsinya adalah menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Lalu ada kelopak. Kelopak bunga merupakan bagian terluar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Pada dasarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Lalu ada tangkai bunga. Tangkai bunga sama seperti dasar bunga. Tangkai berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki diameter berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Lalu ada kepala sari. Kepala sari atau bakal buah, sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, akan tetapi organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklarifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Lalu ada benang sari. Benang sari selain putik, bagian bunga yang berfungsi sebagai organ reproduksi adalah benang sari. Jika putik adalah betina, benang sari adalah si jantan. Bagian ini memiliki antar atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Lalu ada bakal biji. Bakal biji banyak ditemukan pada tanaman berbiji. Pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Letaknya terdapat di dalam bakal buah. Yang terakhir ada dasar bunga. Dasar bunga ini adalah bagian yang menjadi tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Fungsi dan kegunaan dari alat peraga ini yaitu untuk memotivasi belajar siswa dan siswa lebih cepat memahami pelajaran dengan melihat-lihat gambar yang ada. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.